Merekam. Baik, langsung saja kita mulai. Saya juga akan merekam. Backup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu ya. Sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Dan kita akan mendiskusikan tentang apa? Cabang filsafat yang berikutnya adalah tentang epistemologi. Epistemologi. Ya. Sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, kita akan mereview sekilas tentang apa yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu. Ya, kalau soal filsafat, apa itu filsafat ilmu sudah kita review ya. Kita masuk kepada apa yang Anda masih ingat tentang apa itu metafisika. Apa yang masih Anda ingat tentang metafisika? Apa arti dari metafisika ini? Atau ini saja, apa sih metafisika itu cabang filsafat yang mempelajari apa? Keberadaan dan eksistensi. Oke, keberadaan, eksistensi, ya. Menjawab pertanyaan apa kemarin? What is real, gitu ya. Lalu yang dipelajari apa? Aspeknya apa saja? Yang masuk dalam kajian metafisika apa kemarin? Ontologi. Ontologi dan Kosmologi. ontologi dan kosmologi. Ya, ontologi itu mempertanyakan tentang eksistensi ya. Kemudian kalau kosmologi itu bicara tentang asal usul alam semesta ya. Oke. Lalu ada yang masih ingat cabang-cabang dari metafisika kemarin? Atau apa aliran, bukan cabang ya, kalau cabang dari cabang aliran-aliran dalam metafisika. Materialisme dan spiritualisme. Oke, satu-satu dulu. Materialisme itu apa, Eva? Apa yang dipahami tentang materialisme? Apa fokus kajian dari aliran materialisme itu? Halo? Lupa, mencari catatan. Siapa yang bisa membantu? Apa itu materialisme? Apa aliran materialisme itu? Suatu pandangan metafisika, suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Oke, yang beranggapan bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Jadi fokusnya adalah ke materi. Apa itu materi? Materi itu adalah yang bisa kita tangkap dengan panca indera, ya. Yang nampak, bisa didengar, yang menempati ruang, ya. Jadi aliran materialisme fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi. Oke. Lalu yang kedua tadi apa? Spiritualisme. Apa itu spiritualisme? Suatu pandang metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh, yaitu roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Ya, kesimpulannya apa? Itu kan baca PowerPoint. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya aliran spiritualisme itu roh. Apa? Kayak kita beranggapan kepada itu loh Pak, kayak roh gitu loh, masih yang gaib-gaib kayak gitu ya sih. Ya, maksudnya berpusat pada roh itu bukan kemudian kita berpikir yang mistis gitu ya, tetapi fokus kajiannya itu adalah pada hal-hal yang sifatnya apa?
spiritual, gitu ya. Nah, jadi fokus kajiannya adalah pada hal yang sifatnya spiritual. Ya, spiritual itu ya memang terkait dengan ruh, jiwa, gitu ya. Jadi fokusnya bahwa segala sesuatu itu berpusat pada ruh, gitu ya. Itu aliran spiritualisme. Ya. Nah, lalu kemudian ya fokusnya lebih banyak pada kajian keilmuannya ya ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu yang ilmu agama, gitu ya, ilmu yang mengedepankan unsur spiritualisme. Oke, itu lalu ada lagi 3 aliran yang terkait dengan aspek kuantitas ya. Ada apa kemarin? Monisme, dualisme, dan dualisme, sama pluralisme. pluralisme. Oke. Nah, lalu ada yang masih ingat tentang lalu apa sebenarnya peran dari metafisika ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Mengajarkan cara berpikir. Mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah Lelah dalam pengembangan Pikir ilmu yang cermat, ya. Oke. Terus? Yang kedua, metafisika menuntut originalitas berpikir yang sangat diperlukan bagi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, metafisika memberikan bahan pertimbangan yang masuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada wilayah presupposition atau peranggapan, sehingga persoalan yang diajukan memiliki landasan berpijak yang kuat. Ya. Ya, itu beberapa di antaranya. Ya, Anda masih bisa dicek lagi ya, nanti bisa dibaca kembali. Ada berapa manfaat dari kajian metafisika itu. Jadi tadi intinya metafisika itu mengajarkan kepada kita untuk bisa belajar pengetahuan itu lebih cermat, ya, lebih punya landasan argumen yang kuat, gitu ya, dan juga membantu dalam fokus pada kajian-kajian tertentu. Materialisme fokusnya adalah pada ilmu eksakta. Spiritualisme fokusnya pada ilmu-ilmu agama, sosial humaniora. Jadi itu kira-kira peran metafisika dalam ilmu pengetahuan. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita hari ini, yaitu tentang epistemologi. Itu cabang yang kedua, ya. Oke. Kita akan mengenal apa itu epistemologi, ya. Nah, saya akan masih mengulang ya dari 3 cabang utama filsafat yang kemarin sudah kita diskusikan, yaitu ya metafisika ini ya, ini kemarin sudah saya sampaikan, ini saya ulang lagi biar Anda hafal ya. Kategorisasi atau dalam kita melihat bagaimana filsafat itu ya ada 3 cabang utamanya ya, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Hari ini kita akan mempelajari yang ini ya. Epistemologi itu fokusnya pada how do we know, bagaimana cara mengetahui ya, kebenaran itu ya. Nah, ini saya berikan tambahan ya. Bagaimana kita menjelaskan ketiga bagian filsafat itu, 3 cabang filsafat itu ya. Nah, ini kalau dari Jujun Surya Sumantri itu ya, itu mengklasifikasinya, membuat klasifikasinya seperti ini ya. Ada ontologi, ontologi itu bagian dari metafisika yang kemarin sudah kita pelajari ya. Fokusnya adalah pada apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan ya. Lalu hari ini kita akan mempelajari epistemologi. Apa fokus dari epistemologi itu? Mempelajari bagaimana caranya. Kalau ontologi itu mempelajari apa yang dikaji, epistemologi itu mempelajari bagaimana caranya. Lalu minggu berikutnya Anda akan belajar tentang ini. Aksiologi. Aksiologi itu bicara tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Nanti dari aksiologi itu ada cabang-cabangnya lagi juga ya, ada etika, ada kajian tentang etika misalnya, kajian tentang estetika. Ini akan kita kaji secara terpisah ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke sini.
apa itu epistemologi, yang fokusnya pada bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, apa itu epistemologi? Ya, kalau secara bahasanya, epistemologi itu asal dari kata epistem. Epistem itu apa? Pengetahuan atau logos. Logos itu artinya ilmu atau teori. Ya, jadi epistemologi itu cabang dari filsafat, branch of philosophy which investigates the origin, structure, and methods. Ya. Origin, structure, methods, and validity of knowledge. Ya, jadi apa yang dikaji dalam epistemologi itu, yang dikaji adalah asal muasal, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Validitas pengetahuan, knowledge. Atau sederhananya adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Ya. Menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui apa yang, atau menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui apa yang kita klaim bahwa kita tahu. Jadi kalau Anda mengklaim bahwa Anda mengetahui sesuatu, itu melalui cara apa Anda mengetahuinya? Ini dipelajari dalam epistemologi. Ya, belajar tentang metode, belajar tentang tata cara dalam memperoleh ilmu pengetahuan, dalam memperoleh pengetahuan. Ya. Oke, itu prinsip dari epistemologi. Nah, apa persoalan pokok dalam epistemologi itu? Persoalan pokoknya ada 3 ini. Ya, yang pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Sumber pengetahuan itu bisa diperoleh dari mana saja. Oke. Nah, lalu yang kedua, apakah ciri atau watak pengetahuan itu? Jadi pengetahuan itu cirinya seperti apa? Lalu yang ketiga adalah apakah pengetahuan kita itu benar dan valid? Nah, ini bagian dari pertanyaan epistemologis. Menjawab pertanyaan apakah pengetahuan kita ini benar dan valid. Ya, oke. Ya, benar dan valid itu tentu bisa kita peroleh ya dari metodenya, ya metode mendapatkannya sesuai atau tidak. Oke. Nah, kalau kita masuk ke macam-macam asumsi epistemologis, ya. Ada berapa macam asumsi epistemologis itu? Asumsi tentang bagaimana pengetahuan itu bisa kita peroleh. Ya. Yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Ada asumsi seperti itu. Ya. Apa contoh dari asumsi ini? Ya, contoh dari asumsi ini kan ini terutama ketika bicara tentang ilmu alam, gitu ya, ilmu alam. Ya. Bicara tentang alam semesta ini. Ini kan sebenarnya apa yang ada di sekitar kita ini kan semuanya pengetahuan, gitu kan? Semuanya adalah pengetahuan. Tinggal kita mau mengeksplorasi atau tidak. Gitu ya. Bumi ini sudah dieksplorasi oleh manusia sedemikian rupa. Ya. Orang sudah meneliti berbagai sudut bumi ini. Ya. Bahkan sekarang orang sudah mulai meneliti sampai ke ruang angkasa. Ini contohnya misalnya banyak sekali sekarang kan ilmuwan-ilmuwan yang mengirim penelitian ke berbagai planet. Ada yang ke bulan, ada yang ke Mars, gitu ya, ada beberapa planet yang lain. Gitu. Nah, ini dari asumsi bahwa pengetahuan itu ada di luar sana. Pengetahuan itu sudah ada, ya. Tinggal menunggu untuk ditemukan. Tinggal menunggu manusia itu mengeksplorasi pengetahuan itu. Oke, ini asumsi yang pertama, ya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu dengan cara apa? Melakukan eksplorasi, ya, observasi, ya. Oke, lalu yang kedua, asumsi yang kedua, manusia itu mengembangkan pengetahuan berdasarkan persepsi dan pengalaman yang diperoleh. Ya, jadi ada pengetahuan itu yang diperoleh oleh manusia itu berdasarkan persepsi dan pengalaman.
Ini saya ambil contoh seperti ini. Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa ini? Teko. Teko ya, ceret, ya, bahasa Jawanya. Ada yang masih punya teko seperti ini buat masak air gitu ya. Ada. Terus yang ada ini, ada yang kalau airnya matang itu ada bunyinya itu. Iya. Nah, ada ya, masih ada ya. Iya, Jadi, Pak. Ada Bapak. ketika orang menemukan ini ya, ini dari mana mereka menemukan ini? Kan tentu dari pengalaman yang diperoleh gitu kan, berasal dari pengalaman. Oh, awalnya kan pengalamannya, oh ketika masak air itu akan keluar uap. Akan keluar uap. Ketika airnya sudah masak itu kan akan keluar uap. Nah, terus kemudian muncul pemikiran, gimana caranya? Kita tahu bahwa air yang sudah kita masak itu sudah matang tanpa harus membuka tutupnya. Misalnya. Yang kita bisa dari jarak jauh kita sudah bisa mengetahui kalau air yang kita masak itu sudah matang. Lalu dibikin alat, itu ya, semacam peluit gitu ditutupnya ini. Lalu kalau airnya ini sudah mendidih, kan akan keluar uap, maka akan mengeluarkan bunyi. Nah, temuan seperti ini diperoleh dari mana? Ya pengalaman kan, ya kan, dari pengalaman. Ya, oke, ini salah satu contoh. Gitu ya. Jadi ada yang berasumsi bahwa ya pengetahuan itu tinggal dieksplorasi, tapi ada asumsi bahwa ya pengetahuan itu kita peroleh dari pengalaman dan persepsi yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, ada yang ketiga, ada asumsi yang ketiga. Jadi pengetahuan itu sifatnya relatif. Asumsi yang ketiga, pengetahuan itu sifatnya relatif dan terbentuk dari proses konstruksi sosial. Jadi, pengetahuan itu meskipun ilmu eksakta itu tidak betul-betul pasti ya, tapi relatif. Contohnya, nah ini saya berikan contoh. Ini gambar apa? Apa yang Anda lihat pertama kali? Bentuk kaki. Kaki kursi. Gambar apa? Perempuan. Siapa yang menyebut perempuan tadi? Tubuh. Kaki kursi. Kaki kursi. Ya, macam-macam ternyata ya. Ya. Kenapa ada yang mengatakan bahwa ini perempuan tadi? Siapa tadi? Argumennya apa? Yang di tengah, Pak. Oke ya, kenapa? Ada lengkukan. Bentuk badannya. Bentuknya. Iya, bentuk tubuhnya. Karena bentuk badannya ya. Anda kan belajar anatomi juga kan? Anda belajar anatomi ya. Ya, dari belajar anatomi ini lalu terbangun konstruksi bahwa kalau yang anatomi seperti ini perempuan. Padahal kan belum tentu. Ini kan gambar tidak real gitu kan? Gambar yang tidak real. Tapi hanya dari anatominya Anda bisa menyimpulkan bahwa ini perempuan. Ya. Ada yang melihat laki-laki ya di sini, gambar laki-laki? Siapa? Siapa yang melihat gambar laki-laki? Siapa? Halo? Saya, Pak. Tiara. Hitam. Yang warna hitam. Oke. Ya. Jadi kalau yang warna putih ini konstruksinya kan seperti perempuan gitu ya. Kalau yang warna hitam ini seperti Laki-laki. laki-laki. Ini kalau kita lihat dari unsur anatominya gitu ya. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa pengetahuan itu relatif gitu kan. Anda fokusnya kemana tadi? Kalau fokusnya ke yang warna putih, ya berarti Anda melihat perempuan. Kalau Anda fokus ke warna hitam, berarti Anda melihat sosok laki-laki. Ya. Tapi bisa jadi Anda tidak melihat kedua-duanya. Anda cuma melihat bahwa ini ada kertas warna hitam gitu ya, yang ada sela-selanya ada warna putihnya. So ya, ini bentuk gambar yang tidak jelas. Jadi ada yang menyebutkan ini kaki kursi, gitu ya. Jadi dari gambaran ini pengetahuan itu adalah relatif. Jadi terbentuk dari proses konstruksi sosial. Nah,
Anda bisa mengenal ini kan karena Anda belajar anatomi. Ini dari itu namanya konstruksi sosial. Ya. Kita mengenal anatomi laki-laki, anatomi perempuan itu adalah konstruksi sosial. Oke. Lalu, nah, bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu? Ini adalah bagian sentral dari kajian epistemologi. Ini kemarin sudah kita singgung sekilas ya, tadi di gambar yang pertama tadi. Ada 5 cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama melalui pengalaman, experience ya tadi dalam ilmu kebidanan misalnya ya para ini ya dulu sebelum ada bidan itu kan siapa sih yang membantu kelahiran itu siapa? Sebelum ada bidan. Dukun bayi ya. Dukun bayi. Iya. Dukun bayi itu bisa membantu kelahiran dari mana? Ilmu yang diperoleh. Apakah dia juga belajar sekolah bidan? Enggak. Dari pengalaman, Pak. Dari pengalaman, ya kan? Dari pengalaman. Iya. Jadi orang itu dulu ya membantu persalinan itu dari pengalaman, ya. Pengalaman, ya. Persalinan itu diantaranya ya diperoleh lewat pengalaman. Ya, kemudian ada juga pengetahuan itu yang diperoleh melalui reasoning, ya, melalui penalaran. Ya, ada beberapa pengetahuan itu yang Anda nggak harus mengalaminya, tapi ya dengan dinalar saja kira-kira sudah bisa sudah bisa diketahui gitu. Nah, apa misalnya? Pengetahuan yang kita ketahui berdasarkan penalaran. Kalau yang pengalaman tadi kan yang sifatnya terutama skill ya, keterampilan, itu banyak kita peroleh melalui pengalaman. Kalau penalaran itu ya ya bahwa orang yang baik itu misalnya akan dihargai oleh orang lain, itu kan bisa dinalar ya. Tidak harus Anda mengalami, ya kan? Kalau Anda berbuat baik itu akan dihargai oleh orang lain, itu Anda nggak perlu mengalami, tapi bisa dinalar, ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah melalui otoritas. Jadi Anda bisa mengetahui sesuatu ya karena diberitahu oleh orang yang lebih punya ilmu gitu. Misalnya apa contohnya? Misalnya tentang vaksin. Vaksin ini bisa ini sebenarnya bisa memberikan contoh untuk beberapa cara ini. Oke, Anda sudah pada vaksin belum ini? Udah. Pak. Ya, kenapa Anda mau vaksin alasannya? Kewajiban. Bisa Biar berpergian. Biar untuk kemana-mana mengurangi aman. jumlah pasien COVID-19, Pak. Alasannya ternyata malah macam-macam ya. Ada biar bisa bepergian bebas gitu ya. Alasannya karena kewajiban. Jadi alasannya malah nggak ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya. Nah, ya. Kalau yang hubungannya dengan kesehatan tadi ya untuk mengurangi potensi penularan COVID gitu kan. Anda yakin imunisasi itu bisa mengurangi potensi penularan COVID? Yakin nggak? Yakin, Bapak. Yakinin, Pak. Enggak. Siapa yang enggak bilang? Siapa yang yakin? Ya? Yakin, Bapak. Tiara yakin. Kenapa yakin? Anda sudah pernah membuktikan sendiri? Karena dengan menambah kuat imunitas Dari tubuh. mana kamu tahu? Di berita. Oke. Ya, ini kan sumbernya karena belum pernah mengalami sendiri bisa jadi dari otoritas gitu kan. Karena pemerintah kan menggencarkan informasi. Contoh bagaimana pengetahuan itu diperoleh dari otoritas. Pemerintah kita termasuk yang sangat menggencarkan vaksin. Jadi makanya lalu otoritas pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu perlu. Ini salah satu contoh bahwa pengetahuan itu bisa kita peroleh melalui otoritas. Atau ada juga pengetahuan itu yang diperoleh melalui intuisi.
masa sih bisa ya pengetahuan diperoleh dari intuisi? Apa maksudnya? Contohnya apa? Intuisi itu apa? Feeling gitu ya. Rasa. Ide. Apa contohnya? Pengetahuan yang diperoleh dengan intuisi. Ya, terutama pengetahuan yang sifatnya seperti seni ya, seni gitu ya. Seni itu kan kalau Anda misalnya membuat lagu gitu ya, membuat musik itu kan diperoleh melalui, bisa jadi melalui intuisi ya, melalui feeling, sehingga bisa muncul sebuah lagu gitu ya yang enak didengar. Itu kan bisa melalui intuisi. Jadi pengetahuan itu bisa kita peroleh melalui intuisi. Lalu yang kelima, pengetahuan juga bisa diperoleh dengan konstruksi aktif, active construction. Nah, ini umum kita temukan dalam misalnya penemuan penting di dunia ini. Misalnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa contoh penemuan besar di dunia ini? Penemuan lampu misalnya oleh Thomas Alva Edison. Anda tahu nggak prosesnya? Apakah itu sekali jadi? Tidak. Enggak, itu melalui trial and error ya, berkali-kali gagal sampai kemudian menemukan formula yang pas ya, bagaimana kemudian lampu itu bisa bekerja gitu ya. Penemuan yang lain juga begitu ya. Banyak yang melalui trial and error. Nah, ini adalah 5 cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Ini salah satu bidang kajian dari epistemologi. Oke. Saya punya teka-teki sebenarnya, tapi nanti kalau terlalu lama nanti ya, nggak usah lah ya, nanti lain kali saja. Kalau kita ketemu kita bisa main teka-teki. Nah, ini ada teka-teki yang sederhana saja. Jadi agak rumit tadi teka-teki yang tadi. Sekarang kita teka-teki yang agak sederhana saja. Ini gambar apa? Kepala kuda. Ada yang punya pendapat lain tadi siapa? Kepala kuda. Kepala kuda kok bisa? Gimana caranya tahu kepala kuda? Ikan, Pak. Kodok. Ya. Kata. Secara umum ini kata. Ya. Tapi kalau seperti ini, jadi kepala kuda. Jadi objek yang sama kan? Objek yang sama kan ini tadi. Hanya karena dibalik posisinya, jadi menunjukkan persepsi yang berbeda. Ini salah satu contoh ya, bagaimana pengetahuan itu relatif sebenarnya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang yang ini lebih mirip apa tadi? Mirip kata ya. Kalau dari sudut pandang yang ini akan lebih mirip Kuda. Oke. Nah, itu kira-kira bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh oleh manusia. Bisa dengan pengalaman, ya, bisa dengan dinalar, ya, bisa dengan apa tadi? Ya, bisa dengan intuisi, ya, bisa dengan otoritas, gitu ya, yang diberitahu orang lain, tapi bisa juga dengan konstruksi aktif, ya, dengan trial and error. Nah, tapi dalam dunia pengetahuan itu Anda harus bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ini dua hal yang berbeda, ya. Pengetahuan itu bahasa Inggrisnya apa? Knowledge. Knowledge. Oke, kalau ilmu pengetahuan? Science. Beda kan? Apa bedanya? Shivani, apa bedanya Shivani? Apa bedanya knowledge dan science? Nggak tahu. Ada yang bisa membantu? Belum pernah belajar tentang bedanya knowledge and science. Wah, ini padahal penting ini ya. Anda sekarang kuliah. Ini belajar apa sebenarnya? Belajar pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan. Belajar knowledge atau science? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang dominan yang mana kira-kira? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya.
Kenapa? Ya, berarti kan nanti ada bedanya kan? Apa bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu? Siapa yang bisa menunjukkan perbedaannya? Bingung ya? Nah, saya tunjukkan saja bedanya yang sederhana. Apa bedanya knowledge and science? Bedanya ini. Jadi saya ilustrasikan sederhana seperti Anda membuat puzzle. Ada yang suka main puzzle? Dulu waktu masih kecil ya. Dulu waktu masih kecil suka main puzzle ya. Nah, puzzle itu kan kalau belum ditata kan masih seperti ini ya, kepingan-kepingan ya, kepingan-kepingan puzzle. Nah, kepingan-kepingan puzzle itu kalau kita ilustrasikan adalah seperti knowledge. Artinya apa? Informasi yang masih terpisah-pisah. Ya. Ini adalah ya. Ya, sesuatu yang bisa kita amati tapi masih belum nampak bentuknya, masih terpisah-pisah. Nah, lalu knowledge itu, kalau puzzle itu ditata akan menjadi utuh, ya, akan menjadi wujud yang utuh seperti ini. Ini namanya science. Jadi secara sederhana apa itu science? Sederhananya science itu adalah organized knowledge. Jadi pengetahuan yang pengetahuan yang disusun secara sistematis. Pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga membentuk sebuah pola. Sehingga membentuk sebuah pola yang utuh. Membentuk sebuah pola yang utuh. Seperti puzzle ini. Nah, kalau sudah menjadi pola yang utuh, yang bisa kita lihat polanya ini namanya adalah science. Itu ya. Jadi gambarannya pengetahuan itu informasi yang sudah kita ketahui. Ya. Mungkin kita tahu bahwa itu benar juga, misalnya. Misalnya Anda pernah melihat bagaimana dukun bayi itu membantu persalinan. Ya caranya juga benar, hanya mungkin belum diuji dan dikaji. Ya misalnya kita ambil contoh yang kembali ke COVID. Kalau Anda baca di media kan banyak kan yang cerita sembuh dari COVID karena minum ini, karena makan ini gitu, ya kan? Banyak sekali. Tapi kalau itu belum diuji dan dikaji, ya itu namanya adalah pengetahuan. Ya. Nah, tetapi kalau itu nanti dikaji lebih mendalam, ya ada kemungkinan untuk bisa menjadi ilmu. Menjadi ilmu pengetahuan atau sains. Jadi gambarannya ilmu pengetahuan atau sains itu bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu hal yang sudah disusun secara sistematis, ya menurut metode tertentu, sehingga bisa menjelaskan secara rinci, detail, dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Ya, jadi pengetahuan tadi mungkin sifatnya masih terbatas gitu ya. Misalnya, ya saya makan obat tertentu bisa sembuh dari COVID. Belum tentu orang lain minum obat yang sama bisa sembuh juga. Harus diteliti dulu, kira-kira siapa yang bisa makan obat ini bisa sembuh. Gitu. Nah, kalau sudah diteliti, diuji dalam skala yang lebih besar, maka akan memiliki kebenaran yang sifatnya umum. Itu baru menjadi sains. Nah, kalau mau kita bandingkan karakteristiknya, kalau mau kita bandingkan karakteristiknya lebih detail, itu kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ilmu itu memiliki sistem yang sudah tersusun secara sistematis. Kalau pengetahuan tentu belum tersusun secara sistematis. Lalu jangkauannya seperti apa? Kalau ilmu itu ya jangkauannya sudah lebih luas. Sains itu jangkauannya luas. Kalau pengetahuan mungkin terbatas ya. Pembuktiannya, cara membuktikannya gimana? Ya ilmu itu objektif ya, bisa dibuktikan oleh banyak orang. Kalau pengetahuan itu ya umumnya subjektif karena mungkin hanya 1-2 orang yang pernah mengalami, ya, atau yang meyakini. Objeknya bagaimana? Nah, objeknya ilmu itu sudah diuji dan dikaji. Objeknya tentu sudah diuji dan dikaji. Seperti vaksin tadi. Ya, vaksin itu baru bisa keluar setelah melalui proses pengujian yang panjang, gitu ya. Tidak bisa cepat bikin vaksin itu. Makanya Indonesia mau bikin vaksin Nusantara itu prosesnya panjang sekali, gitu ya. Karena harus melalui proses pengujian dan pengkajian yang tidak
singkat. Gitu. Ya, kalau belum diuji, sudah dipraktekkan, sudah digunakan, itu yang namanya pengetahuan tadi belum diuji. Ya. Nah, dari sisi kebenarannya, ilmu pengetahuan itu harus bersifat umum dan universal. Nah, tadi sudah diuji, sudah dikaji dengan proses yang panjang. Nah, kalau pengetahuan ya hanya sesuai pemahaman sekelompok orang yang meyakini itu. Nah, ini kira-kira gambaran yang lebih detail tentang apa bedanya ilmu pengetahuan atau science dengan knowledge atau pengetahuan. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya? Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang apa tugas dari ilmu pengetahuan itu? Apa tugas dari ilmu pengetahuan? Nah, tugas dari ilmu pengetahuan itu adalah yang pertama menerangkan gejala. Ada tugas yang namanya tugas eksplanatif. Jadi kita belajar ilmu pengetahuan, nanti kita akan bisa menjelaskan fenomena. Orang yang belajar ilmu apa misalnya astronomi, ya, dia akan bisa menjelaskan tata surya kita, bisa menjelaskan posisi tata surya. Anda belajar ilmu kebidanan, Anda akan bisa menjelaskan bagaimana proses persalinan yang benar, bagaimana proses persalinan yang benar, yang baik gitu ya. Bagaimana cara melakukan asuhan kebidanan yang benar. Itu tugas yang pertama, menerangkan gejala ya. Oke, kalau Anda belajar lebih mendalam nanti Anda akan memahami gejala-gejala seorang bayi yang lahir dengan sehat misalnya. Atau bayi yang kira-kira lahirnya itu akan mengalami masalah, itu nanti bisa diterangkan. Nah, tugas yang kedua adalah meramalkan kejadian, tugas prediktif. Nah, kalau Anda mendalami ilmu pengetahuan dengan baik, itu nanti akan bisa membuat prediksi-prediksi, ya, atau ramalan. Ramalan di sini bukan ramalan bukan ramalan mistis, ya, bukan meramal nasib, ya, tapi ramalan dengan ilmu. Ya, seperti ramalan cuaca, ya kan? Anda kan suka mengikuti ramalan cuaca. Itu kenapa bisa diramal? Itu dengan cara apa? Ya dari hasil penelitian, ya kan? Dari hasil penelitian, lalu orang bisa meramalkan peristiwa yang akan terjadi. Ramalan cuaca itu ya bisa diperoleh karena hasil kajian bagaimana kira-kira potensi arah angin gitu ya, potensi cuaca yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan misalnya. Anda sebagai seorang bidan pun nanti juga bisa meramalkan kejadian. Apa misalnya? Anda kalau HPL ya kan? Ya, contoh paling sederhana, bidan itu akan punya ilmu meramalkan, memprediksi hari lahir seorang bayi, gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan karena melalui pengkajian yang teliti sehingga bisa memprediksi kejadian di masa yang akan datang melalui pola-pola yang ditemukan. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi, pola-polanya dikaji seperti ini, lalu bisa diprediksi. Kalau terjadi seperti ini, maka akan terjadi begini. Ya. Nah, kalau sudah bisa meramal, lalu tugas berikutnya adalah tugas untuk mengontrol. Apa maksudnya mengontrol? Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Ya, kita bisa mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Atau sebaliknya, kita bisa menimbulkan atau kita bisa memunculkan kejadian-kejadian yang diharapkan. Jadi itu tugas yang ketiga dari ilmu pengetahuan. Jadi misalnya sudah bisa diprediksi, ini akan ada potensi terjadi bencana, misalnya. Kan ada potensi terjadi banjir, misalnya. Lalu kan diantisipasi biar
bencana itu tidak terjadi, atau kalaupun terjadi dampaknya itu kecil, dampaknya tidak besar. Ya, itu diantara tugas dari ilmu pengetahuan. Jadi tugasnya ada tugas eksplanatif, prediktif, dan tugas mengontrol. Oke. Nah, dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu ya tentu kita harus semakin banyak tahu, itu idealnya justru kita merasa bahwa kita masih lebih banyak yang tidak kita ketahui. Makanya seorang filosof, ya Socrates, itu mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu bahwa dirinya benar-benar tidak tahu. Itu adalah orang yang bijak. Jadi dengan pengetahuan yang kita miliki, itu kita semakin yakin bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu sedemikian luas. Gitu. Kalau ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, itu artinya apa? Ya, mungkin dia masih perlu banyak belajar. Tapi kalau orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu artinya apa? Dia tidak tahu kalau bahwa sebenarnya dirinya tidak tahu. Itu artinya dia sok tahu. Sebenarnya nggak tahu kok. Ya, gitu ya. Nah, jadi seorang pembelajar yang baik, yang bijak itu yang tahu bahwa dirinya benar-benar tidak tahu. Makanya dia akan mencari tahu, dia akan banyak belajar, menggali ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana tuntunan Islam? Bagaimana panduan dalam Islam? Panduan Islam dalam melihat ilmu pengetahuan tadi. Bagaimana pandangan Islam dalam melihat ilmu pengetahuan? Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir. Kan? Dalam Al-Quran itu kan ada banyak kata-kata yang mengajarkan kita untuk berpikir, menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gitu kan? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak menggunakan akal? Kenapa? Karena kita ini keluar dari perut ibu, ya. Anda keluar dari perut ibu kita ini dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Ya. Jadi Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita keluar dari perut ibu kita itu nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan kita mendapatkan anugerah ya, berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam hal ini adalah akal agar kita bersyukur. Agar kita bersyukur. Ya. Nah, itu bagaimana Al-Quran menggambarkan bahwa ya semua orang itu tidak ada yang pintar sejak bayi. Tidak ada yang pintar sejak bayi. Kita itu lahir tanpa mengetahui apa-apa. Ya. Hanya kemudian karena kita mendapatkan anugerah, ya, karunia berupa apa? Pendengaran, penglihatan, panca indera. Kita bisa menggunakan panca indera itu untuk mengobservasi, untuk belajar banyak hal. Lalu kita dikaruniai afidah. Afidah itu hati, tapi juga bermakna pikiran sebenarnya, bermakna akal. Ya, sehingga kita harus bersyukur. Jadi sesungguhnya anugerah Allah itulah yang bisa kita gunakan untuk menggali ilmu pengetahuan. Ya. Nah, bahkan ayat Allah yang pertama kali diturunkan, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah ayat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, itu perintah untuk apa? Membaca, Iqra. Apa yang kita baca? Apa sih sebenarnya diperintahkan untuk dibaca di ayat ini? Alam semesta. Ya, membaca fenomena alam ini, ya, bukan hanya membaca buku, bukan hanya membaca teks, ya, tapi membaca fenomena alam. Oke, Allah akan mengajarkan manusia itu hal-hal yang tidak dia ketahui dengan membaca fenomena alam semesta. Oke, ya itu kira-kira ya gambaran tentang epistemologi, ya cabang filsafat epistemologi yang fokusnya adalah pada
bagaimana cara kita mengetahui sesuatu, bagaimana cara kita mengetahui ilmu. Ya, nanti bisa kita kaitkan dalam ilmu kebidanan. Anda kan banyak metode-metode. Nanti kan Anda belajar banyak metode-metode ya. Metode dalam persalinan misalnya, metode dalam bagaimana mendekatkan hubungan antara bayi dan ibu misalnya. Ada metode macam-macam gitu ya. Nah, itu bagian dari ilmu bagaimana kita bisa mempelajari, memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, saya kira saya cukupkan di sini dulu ya untuk pengantar. Sekarang kita lanjutkan diskusi saja, biar lebih banyak berdiskusi kita. Jadi pengantar saya singkat saja. Selanjutnya kalau ada yang mau diklarifikasi, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan, Aziza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Pustasari, NIM 21101011090. Apakah dampak yang akan terjadi dalam hidup kita setelah mempelajari ilmu epistemologi? Terima kasih, Bapak. Oke, dampak yang akan terjadi. Apa dampaknya kira-kira? Apakah ada perubahan? Ya tentu ya dampaknya tidak langsung. Dampaknya apa? Dampaknya ya kalau kita belajar memahami fenomena alam ini dengan sistematis, gitu ya, kita akan lebih banyak tahu. Ya, dengan lebih banyak tahu tentang fenomena alam, dengan akan banyak tahu dengan berbagai hal itu kan, ya kita akan bertambah ilmu. Gitu. Kalau bertambah ilmu, lalu apa konsekuensinya? Ya kita akan dihargai oleh orang lain, gitu ya. Kita akan diapresiasi oleh orang lain. Orang yang banyak ilmunya itu kan akan diapresiasi, akan ditanya-tanya, gitu kan? Akan ditanya-tanya, akan dijadikan sebagai sumber referensi. Jadi kita akan mendapatkan rekognisi, akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya saya kira dampaknya itu, ya. Jadi kalau kita semakin banyak belajar, tentu dengan metode tadi ya, dengan metode yang sesuai, gitu ya, cara kita mempelajari ilmu pengetahuan itu, ya kita akan semakin bertambah ilmu, dan dengan bertambah ilmu itu, ya tentu ilmu itu harus kita komunikasikan, ilmu itu harus kita sampaikan kepada orang lain, bukan bertambah ilmu terus lalu dipendam sendiri. Ya, kalau kita bertambah ilmu kan tentu harus kita sampaikan kepada orang lain. Kita tulis. Ya, Anda kan juga akan belajar menulis gitu kan, membuat skripsi, membuat artikel ilmiah. Gitu. Ya, jadi ilmu yang kita ketahui itu kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, kan orang lain akan tahu. Ya. Atau tidak harus menulis. Sekarang ya, generasi muda sekarang mungkin ya ada yang lebih suka bikin YouTube misalnya, ya, bikin video misalnya. Menyampaikan ilmunya dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, poster misalnya, dalam bentuk grafis. Sehingga orang tahu bahwa kita ini punya banyak ilmu. Gitu. Kita dengan begitu kan orang akan menghargai, orang akan menjadikan kita sebagai rujukan. Ya, itu kira-kira manfaatnya secara duniawi. Nah, secara ukhrawi apa manfaat? Ada juga kan janji Allah dalam Al-Quran. Apa janji Allah kepada orang-orang yang berilmu? Di surat Al-Mujadilah itu, apa? Ada yang ingat? Selamat dari siksa kubur. Selamat dari siksa kubur. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan? Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Ya, derajat yang tinggi itu ya tadi, Anda akan dihargai oleh
orang lain, ya, akan menjadi sumber referensi, banyak ditanya. Itu kan Anda dibutuhkan oleh orang lain, ya tentunya tujuan utamanya ya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Itu kira-kira ya, Mbak Azizah. Menjawab pertanyaannya atau belum? Sudah Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya, sama-sama. Ya, itu gambaran yang lebih luas gitu ya. Karena kan dengan belajar epistemologi ini kita belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan dengan benar gitu ya. Nah, kalau kita sudah memperoleh ilmu pengetahuan dengan benar ya insya Allah kita berada dalam jalan yang on the right track gitu ya. On the right track gitu. Kita berada jalan yang tepat gitu ya. Hingga kita tidak keliru, tidak tersesat gitu. Tapi tentu harus dengan guideline, dengan panduan, ya, dipandu oleh orang-orang yang memang menguasai ilmunya. Gitu. Karena belajar kebidanan sekarang, ya, ini pilihan yang tepat. Anda kuliah di Unisa, ya, dan di sini nanti Anda belajar lebih banyak tentang ilmu kebidanan ini, sehingga nanti Anda menjadi ahli, ya, bisa menjadi seorang bidan yang menguasai ilmu kebidanan ini dengan baik. Gitu, ya. Oke, ada lagi yang lain? Sabar. Sudah semua. Ini aja. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kita berdiskusi bebas saja. Jadi sengaja saya percepat presentasinya biar kita bisa lebih banyak berdiskusi. Atau ada yang mau mengklarifikasi tadi yang saya sampaikan masih belum jelas? Mungkin ada yang terlalu cepat tadi. Nah, memang sengaja saya cepatkan saja. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Eka. Mengapa sih Pak ilmu itu memerlukan telaah yang kritis dan radikal dari filsafat? Apakah itu adalah ciri sikap yang ilmiah sehingga menuntut ilmu itu perlu yang namanya telaah yang kritis, Pak? Oke, ya, ini pertanyaan yang menarik ini. Ya, ini sudah mulai menghambat diskusi kita ini. Kenapa belajar ilmu itu perlu telaah yang kritis? Apa kira-kira? Sebelumnya ya, mohon maaf Pak. Ya? Sebelumnya Kenapa? mohon maaf, ini salah nama saya Mufidah ya Pak. Ini belum saya ubah. Oh, namanya belum diubah. Di rename aja. Ini saya kok tadi keliru manggilnya berarti. Bukan Eka ya. Namanya siapa? Mufidah. Iya, Mufidah Pak. Mufidah. Oke, ya. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari ilmu pengetahuan itu dengan apa tadi? Dengan telaah yang kritis. Telaah yang kritis. Ya. Ya, kenapa? Karena memang ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Ya. Ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Ya. Jadi dan belum tentu sebuah ilmu yang sudah dianggap benar ya dalam suatu waktu itu masih relevan di masa yang akan datang, di waktu yang lain ya. Dan bisa jadi tadi ya, jadi kan sifatnya relatif tadi ya. Bisa jadi yang dikembangkan di satu tempat bisa jadi tidak sesuai dikembangkan di tempat yang lain. Sehingga perlu yang namanya critical thinking ya, telaah kritis gitu ya. Dan telaah kritis itu juga akan mengarahkan kita kepada hal yang sifatnya fundamental, yang sifatnya substantif, gitu ya. Jadi kita belajar ilmu itu tidak menerima apa adanya, tidak menerima begitu saja, gitu ya. Contohnya apa misalnya? Oke, saya kasih contoh saja sederhana dalam yang kaitannya dengan ilmu kebidanan. Karena saya sedikit-sedikit kan juga mempelajari fenomena kebidanan, meskipun saya bukan bidan, saya bukan orang kebidanan, bukan orang kesehatan. Misalnya ini, zaman dulu itu kan banyak tradisi bayi itu dibedong.
Tahu nggak bayi di bedong? Ya, itu kan sudah menjadi kebiasaan ya. Tujuannya untuk apa sih bedong bayi itu? Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu nggak tujuannya? Mungkin untuk ditelaah lebih kritis lagi, Pak, supaya ada penjelasan yang detail. Ya dari apa pengalaman yang sudah pernah Anda, paling kan Anda punya adik, punya saudara gitu kan, bayi lahir terus diikat di bedong itu. Apa? Tujuannya untuk apa? Biar lurus, Pak. Biar jalannya nggak letter X dan letter O, Pak, di saat telah menganjak usia balita. Oke, ya, biar badannya lurus ya, tidak kakinya tidak bengkok gitu ya. Nah, tapi itu kan kebiasaan ya, kebiasaan. Bukan kadang-kadang ada yang kemudian membedongnya itu terlalu ketat gitu. Nah, ini ada yang mengkritisi bahwa itu sebenarnya metode itu tidak harus dengan begitu gitu ya. Jadi dilihat kembali manfaatnya apa, kekurangan kelemahannya apa bagi bayi gitu ya. Nah, ternyata kalau ada yang menemukan bahwa itu juga banyak kelemahannya bagi bayi gitu ya. Jadi ada juga sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa nggak perlu di bedong itu nggak perlu gitu ya. Jadi biarkan malah bayi itu bebas bergerak gitu ya. Ya, nanti kan postur tubuh itu akan membentuk sendiri. Ya, postur tubuh itu akan membentuk sendiri, tidak harus dengan diikat-ikat seperti itu. Ini salah satu contoh saja ya, bagaimana kita perlu melakukan kajian kritis gitu, karena kadang-kadang ada pengetahuan itu yang ya sudah dianggap benar gitu ya, dianggap benar oleh masyarakat padahal belum tentu gitu. Ya, ada kemungkinan hal-hal yang lebih, mungkin cara-cara lain yang lebih baik. Jadi salah satunya itu, berpikir kritis itu salah satunya adalah untuk menemukan ya kemungkinan cara-cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu yang selama ini sudah dianggap benar oleh masyarakat. Itu salah satu contohnya saja bagaimana kenapa dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu perlu telaah yang kritis gitu ya. Tidak menerima begitu saja. Gitu ya kira-kira. Bu Fida sudah menjawab pertanyaannya atau belum? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Halo, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup? Cukup jelas apa cukup bingung? Apa malah tambah tidak jelas? Silakan, kalau masih ada yang belum jelas, ditanyakan saja. Ya. Ada yang mau diklarifikasi, ada yang masih mau ditanyakan kembali. Sudah tidak ada? Sudah cukup ya? Kalau sudah, saya review lagi ya. Saya review lagi, karena kita masih ada waktu. Kita kembali kepada tadi, apa itu epistemologi? Apa? Epistemologi itu cabang filsafat yang fokus kajiannya apa? Fokus kajiannya pada apa? Bagaimana mendapatkan ilmu? Ya, bagaimana ya? Pertanyaannya adalah pada why, why, how, ya, bagaimana ilmu pengetahuan itu kita peroleh. Nah, nanti dalam Anda akan belajar metodologi penelitian, Anda akan belajar metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian itu ada bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Nah, itu namanya bagian metode penelitian. Nah, disitulah nanti yang akan menjawab pertanyaan how, bagaimana pengetahuan itu akan diperoleh. Anda sudah belajar belum ya metode penelitian? Belum ya? Belum, Pak. Tapi mungkin ada nggak yang sudah pernah dulu di SMA ikut kelompok ilmiah remaja?
Ada yang pernah ikut? Ada, Yang Pak. pernah ikut ya? Ada, Pak. Ada. Siapa yang pernah ikut? Kir. Saya, Mufidah, Pak, pernah. Mufidah. Iya, Pak. Pernah belajar melakukan penelitian berarti ya? Iya, pernah, Pak. Ya. Ketika kita mau melakukan penelitian itu kan ada bagian yang namanya metode, ya kan? Ada metode penelitian. Nah, metode itu sebenarnya adalah ya tadi pengejawantahan dari epistemologi. Bagaimana cara kita mengetahui. Jadi kalau Anda mau meneliti, Anda harus menunjukkan caranya bagaimana penelitian itu akan dilakukan sehingga bisa menemukan hasil. Sehingga hasilnya itu bisa ditemukan. Jadi epistemologi itu menjawab pertanyaan how. Ya. Bagaimana ilmu itu bisa Anda peroleh. Gitu ya. Nah, jadi harapannya nanti dengan Anda belajar S1 ya, Anda belajar S1 profesi bidan ini Anda punya ilmu yang lebih ya dari hanya sekedar membantu persalinan. Ya, ilmu yang lebih dari ya dukun bayi tadi. Ya, dukun bayi itu mungkin membantu persalinan dengan ya pengetahuan yang terbatas. Tapi dengan ilmu yang Anda pelajari dengan riset, dengan penelitian-penelitian di kampus ini, maka Anda bisa memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan metode dengan cara-cara yang lebih modern ya, lebih sistematis. Oke, itu kira-kira pentingnya kita belajar epistemologi ya. Jadi ini cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana Anda bisa tahu akan pengetahuan, bagaimana Anda memperoleh pengetahuan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya juga penting untuk kita aplikasikan. Jadi kalau ada teman Anda yang menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, jangan buru-buru dipercaya. Gitu ya. Salah satu sikap ilmuwan itu adalah skeptis. Jangan mudah percaya dulu. Kita lihat dulu, metodenya, cara dia mendapatkan kebenaran itu sudah sesuai atau belum. Sumber informasinya, rujukannya itu rujukan sumber informasi yang yang otoritatif atau tidak, sumber informasinya sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini dalam kehidupan kita bermedsos kan juga begitu, sering kan banyak yang share informasi ya, berbagi informasi tapi belum tentu kebenarannya kan, belum pasti bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Nah, itu harus dikritisi. Ini pentingnya tadi. Pentingnya salah satu juga tambahan pentingnya telaah kritis tadi. Jadi ketika Anda menerima informasi jangan mudah diterima begitu saja. Harus ditelaah dengan kritis, sumbernya jelas atau tidak, ya, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak informasinya, ya. Itu salah satu manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari belajar tentang epistemologi. Oke? Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi, mungkin bukan minggu depan ya, tapi nanti masih satu lagi. Ya, akan kita jadwalkan lagi satu kali lagi. Kita akan belajar tentang etika ya kalau nggak salah ya, tentang salah satu cabang filsafat yang lain yang nanti akan lebih banyak berbicara tentang baik buruk gitu ya. Pentingnya etika dalam filsafat. Oke, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.